Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa sekalian, kita kembali di mata kuliah rangkaian listrik. Kali ini adalah pertemuan ke-14 dan kita akan membahas analisis kondisi mantap sinusoidal. Kondisi mantap dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan steady state, dan kita sudah membahas steady state itu apa di pertemuan yang sebelumnya. Pembahasan kita pada hari ini yang pertama introduction, kemudian ada nodal analysis lagi ya. Jadi ada nodal analysis, ada mesh analysis, superposisi, source transformation, Thevenin and Norton, bahkan di sini ada op-amp lagi. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau sebelumnya kita menerapkannya pada sumber DC, sumber searah, kalau pada kesempatan kali ini kita akan mencoba dengan sumber arus bolak-balik AC ya. Walaupun yang kita terapkan sekarang adalah AC, konsep-konsep yang sudah kita gunakan sebelumnya di pertemuan 1, 2, dan 3 itu sepenuhnya bisa kita gunakan pada tegangan AC, khususnya untuk analisis sinusoidal. Oke, jadi bagaimana stepnya dalam menganalisis rangkaian AC? Ya. Kalau sebelumnya kita DC semuanya, sekarang rangkaian AC sirkuit. Yang pertama, karena sebelumnya kita sudah membahas tentang fasor, maka semua elemen-elemen itu kita ubah bentuknya ke dalam bentuk fasor. Ya. Fasor atau domain frekuensi. Kita ubah semuanya ke dalam bentuk ini. Tidak ada lagi di sana dalam bentuk waktu. Kemudian yang kedua, selesaikanlah permasalahan-permasalahan tersebut, baik itu dengan nodal analisis, mesh, superposisi, ataupun sebagainya. Ya. Sama juga, semua teori yang kita pelajari sebelumnya bisa kita gunakan. Kemudian yang ketiga, setelah kita selesaikan nomor 2, ubah balik dia ke dalam bentuk domain waktu. Ya. Tadi hasilnya dalam fasor, sekarang ubah balik dia dalam bentuk waktu. Ya, ini stepnya, 1, 2, dan 3. Sederhana sekali. Baik, yang pertama kita coba lihat nodal analisis di dalam rangkaian AC, bolak-balik ya. Perlu saya ingatkan kembali, nodal analisis itu dasarnya adalah hukum arus Kirchhoff ya. Dan hukum arus Kirchhoff itu berlaku juga untuk fasor. Maka untuk analisis nodal, untuk arus bolak-balik, caranya sama saja. Sebagai contoh di sini ini sekaligus merefreshing ya. Sekaligus merefreshing metode nodal. Ada rangkaian seperti ini. Yang ditanya itu carilah arus IX ya. Disuruh cari arus IX yang mengalir pada kapasitor 0,1 farad ini. Disuruh dengan nodal. Nah, ini bagaimana caranya? Ya. Cara-caranya sama. Ingat, ada 3 tahap. Tahap yang pertama, konversi, ubah semuanya. Ya, ubah semua yang induktor, yang kapasitor ini dalam yang mana dia adalah dalam satuan farad dan Henry, ubah ke dalam bentuk fasor. Termasuk juga sumbernya. Di sini cos 4T ya. Dimana di sini 20 cos 4T dalam bentuk fasor adalah 20 dengan sudut fasa 0 ya. Tidak ada perbedaan sudut fasa di sini, tidak ada penambahan sudut fasa, dan omeganya adalah 4 radian per second. Untuk Henry-nya, 1 Henry itu sama dengan J omega L ya. J omega L, dan 0 Henry 0,5 di sini itu sama dengan J2, dan 0,1 farad itu sama dengan min J2,5 ya. Caranya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bagaimana representasi elemen listrik ke dalam fasor. Setelah kita ubah angka-angka ini, coba ganti gambar ini menjadi gambar seperti ini ya. Yang tadinya 1 Henry menjadi J4, yang tadinya 0,5 Henry menjadi J2, dan ini menjadi minus J2,5. Nah, enaknya sekarang, ini satuannya sudah ohm semuanya ya. Maka ya sudah, kalian kerjakan sebagaimana cara seperti biasa. Perbedaannya adalah jika di sini real ya, tidak ada unsur imajinernya, sedangkan di sini hanya ada unsur imajinernya saja. Ya. Nah, untuk titik node 1 yang ini, node 1 itu yang mana? Untuk titik node 1 itu 20 dikurang V1 dibagi 10. 20
dikurang V1, ini nih 20 ya. V per R, maka not 1 itu V1 ini ya. Titik not 1 ini. Maka 20 dikurang V1. Ini 20 di sini, 20 dikurang V1 dibagi 10 ya. Caranya seperti itu aja, sama semua. Dengan menggunakan teknik nodal didapatkan seperti ini hasilnya ya. Di sini ada sisi hasilnya seperti ini ya. Kemudian disederhanakan, hasil ini disederhanakan, dapatlah sama dengan 20 ya. Kemudian pada titik 2 itu arusnya ya, ini lihat 2ix titik 2 di sini. 2ix arus yang masuk ke satu titik ini sama dengan arus ini ditambah arus ini, itu sama dengan arus yang ini ya. Arus yang ini adalah V2 dikurang 0 dibagi J2. Ada enggak? V2 dikurang 0 dibagi J2. Nah ini. Ini ditambah ini sama dengan ini. Ya. Kemudian disederhanakan dan dengan penyederhanaan didapatkanlah 11 V1 ditambah 15 V2 sama dengan 0. Bagi yang belum mengerti ini bagaimana caranya, boleh tanyakan. Tolong ditanyakan supaya saya tahu kalian kurang mengerti di mana. Atau kalau kalian nggak mau bertanya, boleh diulang-ulang lagi mata kuliah yang sebelumnya, yang masalah nodal analisis. Nah, di sini dia menggunakan aturan Cramer, ya, pakai delta. Setelah didapatkan matriks ini, maka V1 dan V2 bisa kita dapatkan. Ya. Dia yang ditanyanya apa? IX. Ya. IX, arus yang mengalir pada 0,1 farad ini. Maka arus yang mengalir di sini adalah I sama dengan V1 dikurang 0 dibagi min J2,5. Ya. IX sama dengan V1 dibagi dengan min J2,5. Sama dengan, nah segini. Ini arus dalam bentuk fasor. Kita transformasi ulang ke dalam bentuk waktu. Ini dia. Ya. Dimana ini nilai maksimumnya 7,59. Dan 108,4 itu ini. Ya. Dan 4T ini datang dari gambar di sini. 4T. Ini 4T-nya. Yang ini ya. Gitu. Silakan kalian coba tugas A ini. Insya Allah mudah ini, gampang. Karena contohnya juga sudah ada, dikumpulkan di Google Classroom seperti biasa. Oke. Nah sekarang contoh soal yang lain, disuruh cari juga tegangan di V1 dan di V2. Carilah tegangan di V1 dan V2. Caranya sama saja. V1 dikurang 0 dibagi dengan ini sama dengan arus yang mengalir di sini. Ya. Yang pertama itu node 1 dan 2 itu, nah ini adalah contoh yang menggunakan supernode. Coba kalian lihat lagi, kapan adanya supernode di sana. Ya. Ada supernode, maka arus yang masuk ke dalam supernode itu sama dengan arus yang keluar dari supernode. Ya. Itu konsepnya. Sedangkan cara pengerjaan semuanya sama. Di sini sudah dikasih dalam bentuk ohm, jadi kalian tidak perlu mengubah lagi ke dalam bentuk ohm ya. Sudah dibantu, tidak dalam bentuk fasor. Maka V1-nya itu sama dengan V2 ditambah 10 sudut 45. Silakan kalian ikuti cara-cara ini. Tidak ada yang aneh di sini. Yang berbeda itu hanyalah karena kita menggunakan fasor. Sisanya cara pengerjaannya semua sama. Bagaimana cara membagi fasor sudah dijelaskan, bagaimana cara mengalihkan fasor, menjumlahkan juga sudah saya jelaskan. Ini adalah tugas yang B, kalian coba kerjakan juga. Contoh sudah ada, soalnya itu saja. Carilah nilai V1 dan V2 pada rangkaian ini. V1 sudah dikasih tahu jawabannya, dan V2 juga sudah dikasih tahu jawabannya. Tinggal kalian mencari jawabannya saja. Nah, sekarang mesh analysis. Ya. Kalau tadi nodal dia berdasarkan Kirchhoff arus, ya. Untuk mesh analysis kita menganalisis berdasarkan Kirchhoff voltage law, ya. Hukum tegangan pada Kirchhoff. Lebih enak lagi untuk memahaminya, kita lihat contoh soal. Sekali lagi saya ulang, caranya sama dengan bagaimana kalian mencoba di rangkaian DC. Ya.
di sini disuruh cari I0. Ini dia, I0. I0. Carilah besar I0 ini berapa. Nah, bagaimana caranya? I0 ini adalah minus I2. Ya. Coba lihat, arus mesh-nya kan berlawanan arah dengan I0. Ya. Maka pertanyaannya sekarang carilah I2. Kalau kalian sudah dapat I2 ini, kalikan dengan minus, maka dapatlah I0. Ya. Nah, kalau cara mesh, buatlah mesh pada setiap loop. Kemudian coba cari mesh yang pertama seperti apa ya. Mesh yang pertama di sini coba lihat 8 ditambah J10 dikurang dikurang J2 dikali I1 ya. Kemudian ingat di sini J10 ini ada kaitannya sama I3 dan min J2 ini ada kaitannya sama I2, maka di sini muncullah yang J10 itu dikali dengan I3 ya, dikurang J10 I3, sedangkan yang ini dikurang J2 dikali I2. Nah, itu. Sederhanakan, sama juga dengan mesh 2 dan mesh 3, kemudian bisa dibuat dalam bentuk matriks I1 dan I2 ya. Untuk menyederhanakan, di sini juga menggunakan aturan Cramer. Kemudian didapatkan di sini I0 itu sama dengan min I2 ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, I0 itu sama dengan min I2 karena arah panahnya berbeda. Sehingga didapatkanlah dengan cara yang sama ya, dengan cara yang seperti biasa kita lakukan, didapatkanlah di sini fasor dari arusnya. Silakan kalian kerjakan tugas C, kemudian kumpul di Google Classroom. Yang penting caranya, ya. Yang penting caranya. Jawabannya sudah ada. Saya ingin lihat apakah kalian bisa di sini, dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, karena kita ini 4 SKS loh. 3 SKS lah ya. 3 SKS itu teori, 1 SKS itu praktikum. 3 SKS itu cukup panjang waktunya, maka kalian pun juga banyak waktu untuk bertanya. Kemudian yang selanjutnya teori superposisi. Teori superposisi ini penting ya. Penting karena superposisi dia kan menjumlahkan beberapa banyak sumber. Katakanlah ada 1, 2, 3 sumber. Superposisi pada analisis rangkaian AC dia penting karena kita bisa menjumlahkan berbagai frekuensi yang berbeda. Oke lah, sebelumnya kita hanya membahas tentang DC. DC itu tidak ada frekuensinya. Tapi sekarang bagaimana jika suatu rangkaian kita berikan sumber tegangan 60 Hz dan kita berikan tegangan dengan sumber 25 Hz. Nah, maka itu dengan teori superposisi bisa dikerjakan dengan cara sederhana. Sebagai pengingat kembali, apa itu superposisi? Intinya superposisi adalah mengerjakan salah satu sumber terlebih dahulu ya, dengan mematikan sumber yang lain. Di sini ada sumber arus, ada sumber tegangan. Yang ditanya adalah I0. Yang ditanya I0. Cara mengerjakannya, matikan salah satunya, ya, kerjakan satu-satu. Mungkin mau ditutup dulu yang ini, matikan yang ini, maka kerjakan yang ini. Dan kemudian tutup yang ini, kerjakan yang ini. Besarnya I0 adalah hasil penjumlahan dari kedua buah supply tersebut. Ya. Ini gambar yang contoh tadi, ya, saya tempel di sini. Nah, lihat sumber arus. Langkah yang pertama dia mematikan sumber arus, berarti dia menjadi open circuit seperti ini. Dan yang kedua, dia mematikan sumber tegangan, menjadi short circuit. Ya. Kita punya dua buah sumber tegangan. Ya. Dengan sumber yang satu ini kita dapat arusnya yang mengalir di sini berapa. Dengan sumber yang kedua kita juga dapat arusnya yang mengalir di sini berapa. Kemudian jumlahkanlah dua buah arus ini. Ya. Yang di sini berapa, yang di sini berapa, itulah dia I0. Ya. I0 aksen ditambah dengan I0 double aksen. Kerjakan dengan menggunakan loop, hukum Kirchhoff, hukum Kirchhoff, metode nodal, metode mesh, sama saja. Dan ternyata didapatkanlah dengan menggunakan teknik ini, tidak ada yang aneh di sini, sama saja semua konversi dari
domain waktu ke domain frekuensi atau fasor ya. Kemudian I0 itu sama dengan ini ya. Min 5 ditambah J3,529. Jangan pernah jumlahkan real sama pernah jumlahkan bagian real dengan bagian imajiner ya. Cukup jawabannya stop sampai sini atau kalian konversi ke dalam bentuk ini. Ya, ini dan ini itu sama. Dan saya ingin ingatkan juga, umumnya mahasiswa itu salah di tanda plus minus saja. Ya. Dalam penjumlahan ini plus minusnya aja yang salah. Akhirnya nilainya salah. Ya. Nah itu mungkin faktor human error. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kalian membuat rumusannya terlebih dahulu. Karena ketika kalian membuat rumusan, ketika kalian membuat katakanlah persamaannya saja dulu ya, persamaan satu buah mesh ya, ini. Ketika kalian sudah paham saja membuat ini, maka saya yakin sebenarnya kalian paham untuk menyelesaikan semuanya. Nah, ini dia yang seperti saya sampaikan tadi. Teori ini menjadi penting karena kita bisa menggunakan teori ini untuk menjumlahkan berbagai frekuensi. Contoh di sini, ada sumber bolak-balik dengan frekuensi dengan omega 2 ya. Artinya frekuensinya omeganya 2 lah ya. Di sini omeganya 2 dan di sini omeganya 5 ya. Ini jelas-jelas beda sekali ya. Beda sekali frekuensinya. Karena omega itu adalah 2pf ya. 2pf. Di sini 2pf sama dengan 5, maka bisa cari sendiri frekuensinya berapa. Dan di sini juga ada sumber DC. Digabung tuh, ada yang AC yang frekuensi 2T, ada yang frekuensi 5T, dan di sini ada DC yang tidak ada sumber sama sekali. Yang tidak ada frekuensi sama sekali. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Sama saja, simple ya. Karena kita membicarakan di sini dengan teknik fasor, tidak ada masalah. Yang perlu kita rumuskan pertama superposisi dari V0, ya. Tegangan yang ada di V0 itu dengan menggunakan teknik superposisi, maka V0 itu adalah tegangan yang diakibatkan oleh ini, sumber tegangan ini, ditambah dengan tegangan yang diakibatkan sumber arus ini, dan tegangan V0 yang diakibatkan oleh sumber arus DC, ya, sumber tegangan DC. Maka dari itu V0 itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. V1-nya itu yang berkaitan dengan 5 volt ya. V2-nya itu adalah yang berkaitan dengan 10 cos 2T yang ini. Ya. Ini V1, ini V2 dan ini V3. Nah, maka coba lihat, kita analisis satu-satu ya. Dari satu buah gambar ini tentu menjadi 3 buah gambar yang berbeda karena ada 3 buah sumber di sini. Untuk gambar yang pertama, rangkaian ekivalennya menjadi seperti ini. Coba lihat apa yang beda di sini. Selain sumbernya yang ini hilang ya. Kalau arus itu dilepas dan sumber tegangan itu di short circuit. Dan ingat aturannya, kapasitor jika diberikan sumber tegangan DC, dia akan menjadi open circuit di sini. Dia menjadi open circuit. Karena frekuensinya nggak ada. Ya. Ketika tidak ada frekuensi, maka dia menjadi tahanan yang luar biasa sangat tinggi. Bisa dibilang tahanannya adalah tak terhingga. Sedangkan induktor, jika kita berikan sumber DC, dia akan menjadi hubung singkat saja. Ya. Dia akan menjadi hubung singkat seperti biasa. Nah, makanya dari sini, ini dia menjadi hilang induktornya. Nah, ini kalau udah rangkaian seperti ini kan mudah sekali menganalisisnya. Ya. Bisalah kalian cari V1 ini berapa dengan rumus pembagi tegangan aja. Ada 1 ohm di sini, ada 4 ohm, dan ada 5 volt. Cari V1-nya berapa. Kuncinya adalah dengan teknik pembagi tegangan. Kemudian di sini yang B ini adalah B ini kita tinggalkan yang 10 derajat nih ya. Yang 10 cos 2T nih. Ini dikonversi ke dalam bentuk fasor menjadi 10 sudut 0. Ya. Kemudian ini menjadi hilang. Ini hilang. Dan tinggallah rangkaiannya seperti ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama kalian paralelkan yang ini, kemudian serikan ya. Cari arusnya berapa. Ketika arusnya sudah dapat di sini, maka
arus ini tegangan ini bisa kita cari dengan mudahnya, ya. Dimana V sama dengan I dikali R, arus yang mengalir dikalikan dengan resistor ini. Bagaimana cara mengubah impedansinya? Sudah ada caranya di pertemuan yang sebelumnya, gampang. Ini diseri dengan ini, kemudian diserikan dengan hasil paralel yang dua buah ini. Dan di yang ketiga, lihat, di sini adalah 2 dengan derajat min 90. Dari mana datangnya min 90? Ingat, sinus ini kalau kita ingin mengubah ke dalam bentuk fasor, kita harus mengubahnya dulu ke dalam bentuk kosinus. Bagaimana mengubah sin plus ke arah cos plus? Maka harus kita ubah berlawanan arah jarum jam, ya. Sehingga kalau berlawanan arah jarum jam, sudutnya menjadi negatif. Maka di sini tambah minus negatif, menjadi negatif 90 derajat. Rangkaiannya seperti ini, silakan cari, ya. Maka kalau ada arus sebesar ini di sini, berapakah besar arus di sini? Dengan fasor semuanya menjadi gampang. Tidak ada yang sulit di sini. Ya. Jangan kalian anggap sulit ketika di sini ada yang imajiner dan ada yang real. Itu semua hanya angka saja. Ya. Semuanya bisa dicari. Kalaupun kalian bingung itu karena paling operatornya positif apa negatif di sana, ya. Dan penjumlahan pengurangan mungkin salah dalam mencari di atas kertas. Tapi konsepnya itu saja. Nah, setelah mendapatkan V1 ini, V2 dan V3, jumlahkan semuanya. Di sini ada pencariannya, ini yang pembagi tegangan tadi. Kemudian kemudian di sini perubahan, ya. Perubahan semua elemen menjadi dalam bentuk fasor. Kemudian Z ini hasil paralel 5 dengan 4 ini, 5 dengan 4. Kemudian pembagi tegangan V2. V2 ini dicari dengan pembagi tegangan antara 1, 4 dan Z, ya. 1, 4 dan Z. 1, 4, J4 dan Z. Z ini. Maka didapatkanlah tegangan V2-nya seperti ini. Jadi ini caranya lebih sederhana, ya, bukan seperti yang saya bilang tadi. Kalau saya bilang tadi cari Z ekivalen total semua, maka I sama dengan V kali R, dapat arus di sini V dibagi R ekivalen, Z ekivalen. Kemudian kita cari ini dengan menggunakan arus tersebut. Itu cara saya. Kalau cara yang ditunjukkan di sini hanya dengan menggunakan pembagi tegangan 3 buah impedansi. Ya. Kemudian tegangan yang ketiga juga dikonversi saja semuanya. Kemudian di sini juga digunakan pembagi arus, ya. Kalau tadi pembagi tegangan, ini pembagi tegangan, ini kita gunakan pembagi arus karena sumbernya arus. Sedangkan yang ini sumbernya tegangan. Maka didapatkan V3 adalah sekian. Lalu selanjutnya apa? V3 ini ditambah dengan V2 ini ditambah dengan V1 ini 1 volt. Inilah dia hasilnya di bawah. V total adalah min 1, ya. Min 1. Ini min karena ini min V1, ya. Ini min V1. Maka di sini 1 volt. Oke. Dari mana min tadi? Lihat polaritas di sini. Karena ini positif. Positif ini seharusnya positif, di sini dia negatif. Jangan lupa polaritasnya. Oke. Maka hasilnya adalah min 1 ditambah 2 sekian cos dan ditambah 2,33 sin ini, ya. Hasilnya cukup sampai sekian. Tidak perlu kalian sederhanakan lagi. Ini sudah selesai. Nah, ini coba kalian kerjakan. Contoh yang D. Sama juga yang ditanya itu V0. Nah, ini lebih sederhana lagi karena positif dan di sini juga positif, ya. Dan sumbernya cuma hanya ada 2, sumber arus dan sumber tegangan. Dua-duanya memiliki frekuensi yang berbeda. Di sini 5, ya. Di sini 10. Jawabannya sudah ada. Coba kalian cari. Nah, coba lihat perbedaannya. Di sini kelihatan tidak ada unsur DC, ya. Tidak ada tambah di depannya. Kalau yang ini tadi ada plus 1, ya. Ada minus 1. Artinya di sini ada unsur DC, sedangkan di sini tidak ada unsur DC-nya. Oke. Selanjutnya adalah transformasi sumber, source transformation. Sudah kita bahas juga di pertemuan yang dulu, pertama di awal-awal.
sumber tegangan, ya, kayak review ulang lagi di sini. Sumber tegangan yang diserikan dengan resistor itu bisa diubah menjadi bentuk sumber arus dengan resistor yang diparalelkan. Ya. Bagaimana caranya? Jika di sini Vs itu sama dengan Zs dikali Is, ya, arus yang mengalir, maka Z ini kita pindahkan secara paralel, ya, seperti ini. Besar arus ini adalah ini, Is sama dengan Vs dibagi Zs. Ya. Berapa Z-nya dan berapa V-nya, maka itulah besar arusnya. Ya. Konsepnya seperti itu. I adalah Vs dibagi dengan Zs. Dan Z-nya diparalelkan. Dua buah ini sama. Hanya saja mentransformasi bentuknya saja. Tujuannya apa? Untuk menyederhanakan rangkaian. Contoh, ya, menyederhanakan rangkaian. Ini rangkaiannya kan seperti ini. Ini agak sulit kalau kita kerjakan. Agak sulit karena resistor, karena impedansi yang ada di sini itu tidak bisa dengan mudahnya kita serikan atau kita paralelkan. Saling terkunci semuanya. Kecuali yang dua buah ini, ya. Kecuali yang tiga buah ini. Nah, itu. Jadi, caranya salah satunya, di sini nggak begitu terkunci juga. Ini karena contohnya masih sederhana, ya. Bisa juga diserikan yang ini dulu, kemudian diparalelkan dengan ini, dan diserikan dengan ini. Nah, dengan source transformation, di sini ada sumber tegangan diserikan dengan resistor, itu bisa diubah bentuknya menjadi seperti ini, ya. Menjadi seperti ini. Di mana I itu sama dengan V per R. I sama dengan 20 sudut min 90 dibagi dengan R, 5. 20 bagi 5, 4. 4 nih. Min J ini datangnya dari mana? Min J itu datangnya dari sudut min 90. Karena kita sudah bahas sebelumnya J itu adalah sama dengan 1 sudut 90. Sedangkan min J itu adalah 1 dengan sudut min 90. Min 1 dengan sudut 90. Nah, cara pengerjaannya disederhanakan rangkaian seperti ini, dicari Vx. Ya, maka dicari Vx di sini. Kalau rangkaiannya sudah seperti ini, sederhana, diserikan semua, ini sudah mudah, ya. Serikan, dapat total impedansinya, dan sumber tegangannya ada, maka ini dengan mudah dicari dengan hukum Ohm atau hukum Kirchhoff tegangan juga, ya. Ini hanya satu loop. Tidak ada yang susah di sini. Namun sekali lagi jika ada pertanyaan harap ditanya. Kemudian bagaimana Thevenin dan Norton pada rangkaian AC, ya. Sekali lagi sama saja, ya. Thevenin dan Norton, teori Thevenin dan Norton itu cara penggunaannya sama saja dengan bagaimana kalian mengimplementasikannya pada rangkaian DC. Ya. Perbedaannya adalah di sini kita hanya butuh memproses bilangan kompleks, ya. Bilangan kompleks yang rektangular, yang polar, ya. Fasor di sana. Di sana saja tantangannya. Sedangkan untuk mencari untuk mencari tegangan Thevenin dan impedansi Thevenin itu sama persis caranya dengan yang di sistem DC. Contoh di sini, ya. Contoh, carilah rangkaian ekivalen dari rangkaian ini. Kita lihat di sini ada kapasitor dan di sini ada induktor. Maka rangkaian ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu, ya. Ingat, untuk mencari Thevenin maka sumber tegangan kita short circuit. Ketika ini short circuit dan ini dibuat jadi 0, ya, nggak ada tegangan, ini short circuit, maka rangkaiannya bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Berapakah besar Z Thevenin? Maka besar Z Thevenin itu bisa dicari terlebih dahulu dengan memparalelkan 8 dengan min 6. Min J 6 ohm, ya. Ini diparalelkan, kemudian 4 diparalelkan dengan J 12 ohm, kemudian hasil paralelnya kita jumlahkan, ya. Kita serikan, dapatlah Z Thevenin. Nah, bagaimana untuk V Thevenin-nya? V Thevenin adalah tegangan yang ada pada terminal A dan B ini, ya. Dicari
menggunakan cara yang sama sebagaimana kalian mengukur atau mencari tegangan Thevenin pada sumber DC ya. Perbedaannya hanyalah ada di fasor ataupun adanya unsur frekuensi di sini. Nah, kemudian bagian op-amp dan AC circuit. Ingat op-amp ya, op-amp ini juga bisa diberikan tegangan AC di dalamnya. Dan op-amp yang kita bahas di sini juga adalah op-amp ideal, sama dengan yang kita bahas di rangkaian DC. Ingat, op-amp ideal itu adalah tidak ada arus yang masuk ke terminal op-amp-nya, kemudian tegangan pada terminalnya adalah 0. Contohnya yang ini. Ya. Tidak ada arus yang masuk di sini, dan tegangan ini itu adalah 0. Sama-sama 0. Oke. Nah, sebagai contoh, coba perhatikan gambar ini. Disuruh cari adalah di sini V0. Carilah tegangan V0. Tapi di sini diberikan kapasitor ya. Maka ingat, langkah yang pertama ini kan masih dalam farad ya. Farad, seluruh yang farad ataupun Henry itu kalian ubah dulu ke dalam bentuk fasor, sehingga dia satuannya sekarang sudah ohm ya. Ketika dia sudah berbentuk seperti ini, maka analisis rangkaian pun menjadi sama sebagaimana kita membahas op-amp pada rangkaian AC. Nah, yang pertama bagaimana? Ingat, op-amp itu op-amp itu sangat lebih sederhana jika diselesaikan dengan teknik nodal, ya, bukan mesh. Nah, maka dari itu di sini kita selesaikan dengan teknik nodal. Ada ground di sini, ya. Tegangan di sini ya adalah 3 dikurang V1, ini 3 dikurang V1 dibagi 10, 3 dikurang V1 dibagi 10, itu akan sama dengan arus yang masuk ini akan sama dengan arus yang keluar. Ya. I masuk sama dengan I keluar. Itulah dari sini. I yang masuk itu sama dengan I keluar. Ya. Dan aturannya seperti sama saja. V1 dikurang 0 dibagi dengan min J5 atau yang ini, dan V1 dikurang 0 ini ya. V1 dikurang 0, di sini 0 volt, dibagi dengan 10, itu adalah yang ini. Dan V1 dikurang dengan V0, ini V0 ya, dibagi dengan 20. V1 dikurang V0 dibagi 20 itu adalah yang ini. Maka ini disederhanakan menjadi ini dia. Ya. Itu untuk titik 1. Sekarang untuk titik 2. Ya. Kenapa? Karena yang ditanya itu adalah tegangan, apa yang ditanya? V0 ya. V0 di sini. Oke. Maka kita harus mencari besar penguatannya. Nah, pada titik kedua, itu sama caranya. Sehingga didapatkan V1 itu adalah sama dengan min J V0. Kemudian disubstitusi persamaan 10, 11, 2 ini ke dalam ini, ya, substitusi untuk menyelesaikannya. Masukkan aja V1 ini, ganti semua, ya, menjadi min J V0. Didapatkanlah ternyata V0-nya adalah 1,02 dengan sudut 59 derajat. Konversi lagi bentuk fasor ke dalam bentuk domain waktu, ya. Di sini ada T, domain waktu. Maka tegangan V0 di sini adalah ini dia. Mudah ya, hanya segini saja penyelesaiannya, tidak sulit. Nah, itu tadi untuk mencari V0. Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari penguatan? Ya. Penguatan. Kan operational amplifier, amplify, untuk menguatkan. Tentu suatu rangkaian op-amp ini dia bisa menguatkan dalam kadar tertentu sesuai dengan konfigurasi rangkaiannya. Ya. Dan di sini ada sebuah amplifier op-amp inverting, ya, jadi dia membalikkan ya, dengan R1, R2 sekian, C1, C2 sekian angkanya, dan omeganya adalah 200 radian per second.
Nah, cara yang pertama, ingat, untuk mencari penguatan op-amp itu kita membutuhkan impedansi yang di sini dan impedansi yang di sini, ya. Dan uh, penguatan dari amplifier inverting itu G, penguatannya adalah ZF per Z1, ya. ZF per Z1, di mana ZF-nya adalah yang ini. ZI, ini bukan satu ya, I, input. ZI adalah yang ini. Ya. Ini ini adalah Z penguatan dan ini adalah Z input. Oke. Maka dimasukkan ke rumus, pertama kalian cari adalah besar ZF, di mana ZF itu adalah R2 di sini. R2 itu diparalelkan dengan C2. Nih. Diparalelkan dengan C2. Ini salah tulis ya, ini C2 harusnya nih, bukan C1. Ya. Karena ZF itu adalah dengan C2. Nah, kemudian untuk Z input itu R1 ditambah dengan J omega C1 ya, seperti J omega C1 yang ini. Dengan R1. Oke. Gampang. Ini sudah dapat rumusnya, tinggal masukkan angkanya. Kemudian didapatkanlah faktor penguatannya adalah 0,43 dengan sudut 130. Apa artinya ini? Artinya penguatannya adalah 0,43 dengan tapi sudut fasanya itu bergeser. Fasa di sini bergeser sebesar 130 derajat dari sumber ini. Ya. Kalau tadi sumbernya hanyalah, ada tulis nggak di sini? Dia hanya menulis omeganya ya, omeganya 200 radian. Ya. Pokoknya antara V0 dan V sumber itu berbeda fasa 130 derajat akibat dari adanya C1 dan C2 di sini. Nah, cara yang sama coba kalian kerjakan untuk op-amp yang ini. Ini tugas E, jawabannya sudah ada. Penguatannya adalah sekian dan sudut fasanya berubah adalah sekian. Lihat, ternyata menjadi lebih cepat ya. minus 5,6 derajat. Artinya lebih cepat di sini daripada yang di sini. Nah, bedanya di sini adalah kapasitor dengan resistor diparalelkan ya. Coba kalian identifikasi ini rangkaian op-amp apa, apakah inverting atau non-inverting. Kemudian coba dikerjakan. Untuk mengidentifikasi dia inverting atau non-inverting, silakan cek lagi perkuliahan kita sebelumnya. Oke, aplikasi. Coba lihat, tadi kita sudah melihat pergeseran fasa kan di sini. Ada bergeser fasa. Di sini juga bergeser. Fasanya lebih lambat dan di sini fasanya lebih cepat. Antara V0 sama Vs. Nah, itulah kegunaan aplikasi ya. Aplikasi dari perkuliahan kita hari ini ya, itu adalah penggunaan peralatan elektronik untuk penggunaan op-amp untuk menggeser fasa ya. Penggunaan op-amp untuk menggeser fasa input terhadap output ya. Mengubah outputnya, fasanya apakah mau dimajukan atau mau dimundurkan. Itu phase shifter ya, untuk phase shifter. Kemudian aplikasi selanjutnya adalah untuk menjumlah kapasitas. Jadi dengan nilai kapasitas yang kecil, kita bisa membuat suatu kapasitor yang nilainya bisa lebih besar di sini. Hanya dengan menggunakan op-amp. Katakanlah di sini kita punya katakanlah 1 picofarad, ini bisa kita tingkatkan menjadi 1 mikrofarad ya. Itu hanya dengan menambahkan rangkaian operational amplifier dan memahami teknik fasor ini. Walaupun pada kenyataannya kapasitor yang kita punya itu hanyalah 1 picofarad ya. Tapi dengan menggunakan matematiknya, maka dia sebenarnya responnya itu bisa kita dapatkan adalah respon dari 1 mikrofarad, padahal kita punya hanya 1 picofarad. Nah, ini bisa digunakan juga selain untuk kapasitas multiplier, bisa kita gunakan sebagai istilahnya itu apa ya, kapasitor virtual ya.
Sekarang juga berkembang kapasitor virtual, induktor virtual. Nah, ini salah satu konsepnya menggunakan rangkaian-rangkaian seperti ini. Aplikasi selanjutnya adalah osilator sebagai pembuat osilasi. Osilasi itu artinya berayun terus ya. Seperti sinusoidal ini, berayun terus, kadang dia positif, negatif, dan seterusnya seperti itu. Rangkaian osilator adalah rangkaian yang menghasilkan sinyal bolak-balik ya, ketika diberikan sumber DC. Nah, sumbernya itu sumber arus searah, sumber DC, tapi keluarannya sumber AC bolak-balik. Nah, inilah rangkaian osilator. Dengan adanya C di sini, maka dia akan terus berosilasi menghasilkan frekuensi tertentu sehingga itulah dia disebut osilator. Di mana gunanya osilator? Di inverter itu digunakan karena inverter menghasilkan tegangan AC ya, sedangkan inputnya adalah DC, dan ini juga digunakan pada peralatan-peralatan laboratorium, contohnya function generator ya. Osilator ini cukup stabil untuk menghasilkan frekuensi-frekuensi yang tinggi bahkan sampai megahertz. Oke, ini dia kesimpulannya. Silakan kalian kerjakan tugas-tugas yang sudah saya sampaikan di slide ini, mulai dari tugas A hingga tugas E. Silakan kalian upload melalui Google Classroom. Insya Allah kalian bisa mengerjakannya. Dan sebelumnya saya ucapkan mohon maaf untuk kekurangan. Dan semoga kalian sukses semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.